Andi Azwan terlebih dahulu karena duluan ya. kece banget. Duluan karena ini menarik Bang. Ada kata memaafkan dari seorang Joko Widodo begitu ya. Tapi pengecualian RRT, Roy, Risma dan juga Tifa. Iya. Kenapa? Saya rasa sebetulnya nggak ada ya perkataan bahwa beliau itu tidak memaafkan. Apalagi beliau ini adalah seorang negarawan dan juga mantan pemimpin Republik ini ya. Hablum minan nasnya, beliau itu pasti akan memaafkan semua ya. Yang bersalah maupun yang katakanlah tanda kutip merasa tidak bersalah seperti itu ya. Kalau meminta maaf kepada beliau. Ya semua terbuka untuk itu ya. Hablum minan nas kan begitu. Tapi kalau dikatakan bahwasanya itu ada 3 orang, tidak menurut saya ya. Pendapat saya tidak. Karena beliau itu juga mengatakan ya kita terima semua yang meminta maaf jadi itu yang ya. Tapi kan ada penegasan Bang dari Tapi ini ada tapinya memang. Karena ini sudah masuk ke proses hukum ya. Tetaplah hukum itu pasti berjalan seperti apa adanya kan. Itu tidak bisa dipungkiri untuk masalah itu. Tapi yang jelas kalau kita bicara bahwasanya dipilih-pilih itu tidak. Oke, jadi tidak ada pilih-pilih. Tidak ada pilih-pilih untuk. Oke, tapi hukum tetap berjalan. Hukum pasti tetap berjalan karena sudah masuk ke proses hukum. Oke, Bang Raffi tadi kayaknya saya dengar. Ya ini kan harus diklarifikasi dulu dong. Oke. Tadi ada pernyataan kan di televisi 3 orang tidak dimaafkan. Dan ini menjadi tema instruksi kita. Lah kalau dia mengatakan bahwa enggak pilih-pilih, enggak cherry picking begitu ya. Ya berarti kan tema kita berubah dong. Ini kan akan mempengaruhi arah debat kita ya. Jadi mana yang benar nih, sesama pendukung Jokowi ini beda-beda interpretasinya. Pemberi pesannya yang nggak benar, nggak jelas, ataukah penerima pesannya antara Azwan sama Frans tadi, begitu. Klarifikasi dulu bro. Begini ya, kalau kita tadi mengatakan hablum minan nasnya. Nah, itu kan interpretasi kita bicara itu kan hablum minan nasnya, dia nggak memilih-milih untuk itu. Ya kalau untuk bisa katakanlah siapa yang dipilih, itu ya 5 orang atau 3 orang, itu memang konteksnya kan pribadinya Pak Jokowi ya. Tapi kalau kita bicara secara global, ya yang katakan hablum minan nasnya itu Pak Jokowi nggak ada sekat-sekat. Kita nggak bicara tafsir, yang kita bicarakan itu fakta. Yang dia omongkan tuh apa? Pemberi pesannya Frans mengatakan 3 orang tidak dimaafkan. Yang lainnya boleh dimaafkan. Nah itu akan berpengaruh pada diskusi kita kan. Oke Bang. Kita mau mendiskusikan saya rasa diskusi-diskusi ini kan kita jalan saja masalah diskusi. Kalau bicara 3 orang itu yang dibilang itu ya. Kalau dari sisi saya kan sudah mengatakan itu ya. Kalau kita bicara hablum minan nas, Pak Jokowi itu tidak akan memandang-mandang. Kalau ada orang meminta maaf, karena Jokowi seorang negarawan sejati yang memaafkan. Negarawan sejati untuk itu. Oke. Ya kan? Oke. Saya tambahin dikit ya. Oke, silakan Bang Raffi. Ini mungkin lebih jelas nih. Oke, baik, silakan. Jokowi sih sebenarnya clear. Jadi intinya tidak ada mengklaster kanan dan kiri, semua akan dimaafkan, namun proses hukum tetap jalan. Oke. Itu clear, kalimatnya seperti itu ya. Dan ke kami, tapi sebenarnya sampai hari ini satu loh Mbak. Terlepas dari persoalan ada klaster atau tidak ada klaster, pertanyaan memang sudah ada yang minta maaf. Belum ada juga gitu loh. Jadi ini kita membahas sesuatu yang masih belum jelas. Berangkat lagi dengan klaster. Saya menghormati pendapat dari Pak Ketum Bara ya. Kami sebagai lawyer hanya mendengar langsung dari Pak Jokowi. Oke, tadi Bang Raffi bilang salah. Apanya yang salah Bang? Iya kan tadi Frans bilang, Ketum Bara JP, bahwa Jokowi akan memaafkan kecuali yang 3. Maka dijadikan kan, Roy, Rismon, Tifa tidak akan dimaafkan. Ya kan? Saya sebagai lawyer mereka juga harus pasang kuda-kuda. Karena saya lihat mode mereka juga tidak mode minta maaf. Ya kan? Coba lihat tuh tweet-tweet Dr. Tifa misalnya. Wah itu kan modenya mode terus-menerus. Bukan menyerang lah, mengkritisi. Ya kan? Respon juga begitu. Kemudian Roy Suryo juga begitu. Bahkan Roy Suryo dengan tegas mengatakan ngapain minta maaf. Jadi maksud saya adalah kalau yang dituju itu adalah 3 orang itu RRT, Roy, Rismon, Tifa, saya bisa konfirmasi, pastikan bahwa tidak ada niat mereka meminta maaf. Karena persoalannya adalah ada 2 hal. Ini adalah soal hukum dan ini adalah soal politik, ya kan? Gitu. Dua-duanya sama-sama penting untuk digarisbawahi. Karena tidak hanya kita melihat persoalan ijazahnya, tapi kita melihat kepemimpinan Jokowi juga 10 tahun ke depan, 10 tahun yang lalu kan. Dan kemudian ya kalau kita lihat tweet mereka, kemudian sikap mereka, ya mereka menganggap tidak hanya soal ijazah palsu, tetapi Jokowi adalah pemimpin yang gagal. Dan bahkan Dr. Tifa menambahi dengan penyakit autoimunnya, rambut mulai hilang, mulai botak, kemudian badan makin mengecil, kemudian kulit berubah, moon face dan lain sebagainya. Itu apa hubungannya Bang? Ya kalau kita bicara tentang head to head,
kita kan bicara siapa sesungguhnya yang sedang menderita kan? Apakah para tersangka ini? Interupsi, apakah alive? Apakah yang tersangka yang menersangkakan yang kemudian menderita? Kan jadi ada hal-hal seperti itu yang kita juga harus garis bawahi. Ya, kalau kita bicara mengenai memaafkan, boro-boro memaafkan. Tapi tadi saya menganggap jangan-jangan Jokowi ingin game over, ya kan? Karena coba bayangkan kalau seandainya ini sampai di sidang nanti, kan Pak Jokowi harus datang ke sidang sebagai pelapor, sebagai pengadu kan? Dan nanti beliau siap. Sebentar, tapi akan tadi diskrutinai, tidak hanya ijazah palsunya tapi 709 dokumen itu. Jangan lupa bahwa ijazah itu harus didapatkan secara sah, ya kan? Kalau seandainya misalnya gini, dalam agama tertentu ya. Oke, sebentar gitu. sebelum kita bahas agama boleh, tertentu, silakan. tadi Bang Andi Azwan mau interupsi, silakan. Mau interupsi gitu. Sosok seorang Dr. Tifa yang mengamati sosok dari Pak Jokowi kan. Ya itu kan fitnah lagi tuh kalau kita bicara masalah itu. Ya, artinya apa? Beliau sakit begini karena tekanan batin. Sepengetahuan saya ketika bertemu beliau santai-santai saja tuh nggak ada bicara masalah urusan-urusan seperti ini gitu. Tidak menyenggol pribadi maksudnya? Tidak ada menyenggol pribadi dan sebagainya. Ya, apakah yang dikatakan dari RRT tadi kayak begitu? Nggak ada gitu loh. Kita ketemu itu ya sebulan sekali ketemu nggak ada tuh bicara-bicara masalah itu bulan lalu mungkin. ya kan? Beberapa hari yang lalu udah berbeda. Jadi, kalau berbeda bagaimana bilang berbeda? Sosok seorang namanya Dr. Tifa, mohon maaf ya kalau dia bisa mengamati itu. Apakah kita tidak bisa mengamati seorang Dr. Tifa itu? Bedalah kualitas. Tapi sudah pernah diamati oleh pendukung Ya Jokowi. banyak kita tuh psikolog juga mengamati bagaimana sikap mereka ya selama ini gitu. Jadi artinya kita tidak mau juga mau membicarakan seseorang ya yang menurut itu asumsi pribadinya gitu. Oke. Baik. Mengenai masalah penyakit atau apa. Jangan berpikir sedemikian picik lah. Baik, saya mau dengar dulu profesional opinion mungkin dari Bang Kozi. Dokter yang berpraktek. Kalau ada dokter berpraktek ya, oke lah kalau bisa memberikan suatu opini untuk itu. Baik, saya ke Bang Kozi. Bang, 3 orang pengecualian kata Baradae. Apakah memang itu penting? Karena tadi kalau kata Bang Refli tadi dianggap seperti cukup penting ya ada pengecualian itu tadi. Coba kalau dari Bang Kozi? Saya melihat dia ini mendinai kalau ada pengecualian gitu. Coba Bang Kozi. Saya melihat ini kan manuver yang mengkonfirmasi saudara Joko Widodo itu licik sekaligus pengecut. Liciknya adalah dia berharap bahwa dengan membuat klaster 3 orang yang tidak dimaafkan, yang lain dimaafkan, seolah-olah nanti akan ada keterbelahan antara terlapor sehingga mereka tidak solid, sehingga ada yang buru-buru datang ke Solo, sowan minta maaf agar segera 12, yang lainnya bisa dimaafkan, namun khusus 3 tidak. Tapi juga tidak pernah sebut nama loh. Tafsiran-tafsiran saja yang beredar. Bahwa tafsiran itu tidak mungkin tidak kecuali ketiga itu, tapi ini tidak pernah secara eksplisit muncul dari saudara Joko Widodo. Yang kedua pengecutnya adalah bahwa kepengecutan ini sebenarnya mengkonfirmasi seolah-olah harus diakhiri di proses ini sehingga tidak perlu ke persidangan. Kenapa demikian? Jadi tadi benar kata Bung Rifai, memang siapa yang minta maaf? Dan siapa yang sudah diputus bersalah sehingga dia harus minta maaf? Dalam kasus ijazah palsu ini, apakah dengan mendekatkan dokumen ijazah kepada orang yang berstatus tersangka yang meminta ditunjukkan, kemudian bim salah bim ijazah itu menjadi asli? Oh tidak, ini prosesnya masih panjang. Dan kami sudah meminta akses agar bisa diteliti lebih lanjut dengan mengajukan opsi untuk melakukan tes secara independen terhadap objek itu. Artinya apa? Terkandung satu manuver bahwa saudara Joko Widodo memang benar kata Bung Refli kelelahan sehingga dia mencoba menghindari, tetapi seolah-olah penghindaran proses hukum itu bukan inisiatif dari saudara Joko Widodo, tapi pihak-pihak yang merasa tertekan dengan status tersangka kemudian minta maaf dan dihentikan dengan cara maaf. Ini kan pengulangan. Kenapa? Kita urut. Awal-awal saat saudara Joko Widodo 30 April yang lalu membuat laporan polisi, sudah muncul dari kuasa hukumnya berstatement, demi kesatuan bangsa lebih baik ini dihentikan. Seolah-olah dengan manuver itu orang yang dilaporkan itu takut dan buru-buru. Pak Jokowi, saya minta maaf ya. Udahlah ijazahnya asli begitu kan enggak. Bang Rifai, apakah benar seperti itu? Bang, ada lagi saya tambahkan lagi. Kemudian setelah naik status tersangka, juga ada orang yang bernarasi seolah-olah menjadi pihak kemudian ingin mendamaikan dengan komisi kepolisian. Harapannya apa? Kan agar bisa ada perdamaian sehingga dicabut perkara itu karena damai sehingga wibawa Joko Widodo menjadi naik begitu. Tapi ini juga gagal. Kenapa? Karena klien-klien kami baik di klaster pertama, klaster kedua itu memang pejuang. Bahkan setelah didekatkan dokumen itu, saudara Joko Widodo yang meyakini itu akan menjatuhkan mental orang-orang yang menjadi terlapor ini tidak. Bahkan Ustaz Effendi mengatakan satu,
Terus Bang Effendi setelah diperlihatkan ijazah itu dia bilang, oh itu palsu Pak Polisi, itu bibir bukan bibir Jokowi, itu mata bukan mata Jokowi, itu telinga bukan telinga Jokowi, ijazah itu palsu. Saya tangkap poinnya Bang Rifai, boleh Anda klarifikasi Bang apakah benar kelelahan dan juga ingin semuanya itu berdamai? Coba silakan Bang. Enggak juga, jadi kembali lagi kalau Pak Jokowi kan tujuan utama melaporkan, saya berulang-ulang harus sampaikan bahwa pertama ingin soal ijazah ini clean and clear ya. Lalu kedua ingin nama baiknya dipulihkan sehingga proses hukum itu yang ditempuh. Nah bahwa beliau membuka kemungkinan untuk memaafkan, kembali lagi itu kan hanya hubungan sebagai sesama warga negara ya. Dengan tetap ini diselesaikan secara proses hukum. Sekalipun hukum ini juga sebenarnya kalau kita pelajari KUHP yang baru ini ada 3 alternatif. Orang yang mengaku bersalah dan minta maaf, dia bisa menempuh restoratif justice, dia bisa menempuh plea bargain, dia juga bisa mendapatkan diri sebagai saksi mahkota. Yang ketiganya ini ada kemungkinan untuk mendapatkan keringanan ataupun dihentikan perkaranya. Jadi ini juga hukum, ini penjelasan secara hukum kan. Pak Jokowi berkali-kali bilang saya maafkan tapi perkara ini selesaikan secara hukum. Kenapa harus hukum? Terlepas dari keringanan yang didapat, tetap kita butuhkan apa? Kepastian bahwa ijazah itu asli. Ya, karena kalau sekedar berhenti begitu saja nggak ada pembuktian ijazah, start from beginning lagi gitu. Ini mau sampai kapan lagi? 2 tahun lagi diributin lagi, pemainnya orang lain lagi kan capek gitu. Jadi memang perlu dipahami juga bahwa Pak Jokowi juga memang sekali lagi Pak Jokowi tidak marah atau benci kepada person-person ya. Di awal pun mereka Pak Jokowi nggak tahu kok nama-nama tersangka ini, yang dia tahu hanya Pak Roy. Yang lain tuh dia nggak kenal juga gitu ya. Berarti jadi kembali lagi nothing personal. Lebih gimana Bang? Sorry, saya mau tambahin satu. Silakan dulu Bang Arifai. Ini kan sering dinarasikan berulang-ulang seolah-olah Pak Jokowi ini ketakutan ke sidang. Saya pastikan beliau siap lahir batin ke persidangan, bahkan buat dia ini kepentingan. Dia akan jelaskan seluruh perkuliahan, karena nanti kan bisa dikonfrontasi juga dengan saksi-saksi lainnya. Jadi sama sekali beliau sangat siap menghadapi persidangan. Dan kita tunggu kapan persidangan itu bisa berdasarkan hukum. Bang. Aku tambah. Sebentar. Aku tambah ya. Aku tambah ini. Sebentar Bang, nanti kita masih ada segmen berikutnya. Saya mau tanya Bang Refli, Bang tadi dikatakan sesuai hukum, kemudian juga di citizen yang di Solo, persidangan di Solo ini juga katanya diberhentikan sebentar karena bukti yang disampaikan itu tidak bukti dokumen primer gitu ya. Nah itu Anda akan jawab tapi usai jeda Bang, kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah di Interupsi.